Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang solih dan solihah, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, tetap diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesehatan dan keimanan. Anak-anakku yang solih dan solihah, untuk kali ini kita akan membahas tentang mengapa kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita selama ini sudah melaksanakan 5 waktu sholat fardu dalam waktu sehari. Mudah-mudahan kalian bisa istiqomah untuk melaksanakan sholat 5 waktu secara istiqomah, secara terus-menerus. Syukur-syukur bisa melaksanakan dengan cara berjamaah. Anak-anakku yang soleh dan solehah, mengapa sih Allah kok memerintahkan kita sholat itu? Kenapa? 1. Sholat adalah tiang agama. As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Dalam Islam, sholat merupakan tiang agama seseorang. Jika orang tersebut mendirikan sholatnya, bisa dipastikan ia telah menegakkan tiang agama ini, agama Islam. Sebaliknya, jika orang Islam, orang yang mengaku Muslim, jika sholat tidak dijalankan sama sekali atau lobang-lobang, artinya ia telah merobohkan tiang agamanya sendiri. Kalau kita mengaku sebagai seorang Muslim, mengaku sebagai anak Muslim, harus melaksanakan sholat. Jangan sampai kita tidak melaksanakan sholat. Kalau kita tidak melaksanakan sholat, berarti kita merobohkan, menjatuhkan agamanya sendiri. Kalau kita melaksanakan, berarti kita menegakkan agama kita sendiri. Dalam hadis Mu'adz disebutkan, yang artinya pokok perkara adalah Islam, tiangnya adalah sholat, dan puncaknya perkara adalah jihad. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi. Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini hasan, sahih. Al-Hafidz Abu Dhuhair mengatakan bahwa hadis ini adalah hasan. Tentu saja jika tiang suatu bangunan roboh, akan roboh pula bangunannya. Sama ketika rumah tidak ada tiangnya, tiangnya tidak kokoh, tiangnya tidak kuat, itu akan roboh bangunannya. Yang kedua, sholat adalah amalan yang pertama kali yang akan dihisab, yang akan dihitung, yang akan ditimbang. Jika saja banyak orang itu tahu bahwasanya amalan yang pertama kali yang akan dihisab itu adalah sholat, maka sudah tentu pasti banyak orang-orang yang berlomba-lomba mengerjakan sholat. Namun sebaliknya, malah banyak orang yang meninggalkan sholat sebab mengira sholat hanyalah amalan biasa dan sama dengan amalan-amalan lainnya. Astagfirullahaladzim. Oleh karena itu, sholat ini yang nanti akan pertama kali dihisab, dihitung di yaumil akhir, nanti di akhirat. Orang itu akan tahu, ternyata sholat ini yang nanti akan dihitung. Dia akan berlomba-lomba mencari untuk melaksanakan sholat. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya sesungguhnya amal seseorang hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Bila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Bila sebaliknya, sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, lihatlah apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah, maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajib yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Dalam riwayat lain, kemudian zakat akan diperhitungkan seperti itu, kemudian amalan lain akan dihisab seperti itu. Jadi ketika kita melaksanakan sholat terus menerus istiqomah, akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan dari Allah. Begitu sebaliknya, kalau sholat kita rusak, kita akan menyesal dan akan merugi. Yang ketiga, sholat adalah perkara terakhir yang hilang dari manusia. Apa yang hilang dari manusia itu? Perkara itu adalah sholat.
Seperti apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, yang paling ringan di akhir zaman ini adalah meninggalkan sholat. Lihat faktanya, seharian dalam hidup kita, betapa masih banyaknya orang itu yang lebih memilih melanjutkan pekerjaan daripada melaksanakan sholat di saat adzan atau di saat waktunya itu sudah tiba. Banyak orang yang meninggalkan sholat itu di tepat pada waktunya. Dari Umamah Al-Bahili yang berkata, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya tali ikatan Islam akan putus seutas demi seutas. Setiap kali terputus, manusia bergantung pada tali berikutnya. Yang paling awal terputus adalah hukumnya, dan yang terakhir adalah sholatnya. Hadis riwayat Ahmad, Syekh Su'aib Al-Arnaud mengatakan bahasa ini adalah jayyid. Yang keempat, mengapa Allah memerintahkan sholat kepada manusia? Sholat adalah akhir wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Salamah radhiyallahu anha mengatakan bahwa di antara wasiat terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mau meninggal dunia, memberikan wasiat untuk selalu as-salata wa ma malakat aimanukum. Jagalah sholat dan budak-budak kalian. Ini yang harus kita perhatikan. Mengapa Rasulullah dan Allah pun untuk memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Syukur-syukur kita bisa menambah sholat sunnah. Yang kelima, mengapa Allah memberikan sholat? Allah memuji orang yang mengerjakan sholat. Jangan dipuji Allah. Dipuji presiden saja kita membaca seorang merasa bangga. Kalian dipuji sama gurunya aja bangga. Dipuji sama orang tua bangga. Dipuji sama ustadz-ustadzanya bangga. Bagaimana jika Allah yang menciptakan manusia dan alam semesta yang memujinya? Adakah pujian terbaik dan indah yang diterima manusia selain pujian dari Allah Ta'ala? Tidak ada. Pujian itu hanya Allah berikan kepada hambanya yang mengerjakan sholat, bukan kepada yang lain. Anak-anakku yang soleh dan soleh. Oleh karena itu, kita harus bisa menjaga sholat untuk menunaikan, mendirikan sholat kita dalam waktu sehari-hari kita laksanakan. 5 waktu fardu yang harus kita kerjakan. Sholat 5 waktu inilah yang harus kita kerjakan, biar kita tidak menjadi orang yang merugi. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Maryam ayat 54-55. Wadkur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya. Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Dan ia menyuruh keluarganya untuk sholat dan menunaikan zakat. Dan ia adalah seorang yang diridhai di sisi Rabb-nya. Anak-anakku yang soleh dan solehah. Yang keenam, sholat adalah penghubung yang paling kuat antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Sebagai sarana komunikasi antara manusia dengan sang pencipta bersama sang Khalik, yaitu Allah. Tak ada ikatan yang kuat bagi seorang hamba kepada Tuhannya selain dari sholat. Itulah mengapa sholat menjadi wasilah yang penting dalam menuntaskan semua masalah. Semua masalah itu akan selesai dengan kita senantiasa menjaga sholat kita, melaksanakan sholat kita tepat pada waktu. Adakah hubungan yang lebih mulia selain hubungan yang dibangun oleh hamba kepada Rabb-nya melalui sholat? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qasamtu sholata baini wa baina 'abdi nisfain." Alibadi masa'ala. Allah Ta'ala berfirman, aku membagi sholat, yaitu sholat Al-Fatihah, untukku dan hambaku menjadi 2 bagian, dan untuk hambaku sesuai dengan apa yang dia minta. Oleh karena itu kita harus tetap istiqomah untuk menjaga sholat 5 waktu, untuk selalu diingatkan orang tua kalian supaya bisa senantiasa istiqomah melaksanakan sholat 5 waktu, sholat fardu dalam sehari-hari. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.